Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul ni'mah. Wa lahu al-thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ruf wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ba'du, para alim, para sepuh, para satir yang saya muliakan dan saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di masjid Al-Fatihah markas TNI Misluhat Tandara yang juga saya hormati. Kita berjumpa pada malam ini semata-mata takdir Allah. Tadi pagi saya ngisi di masjid dekat-dekat sini, terus sebelum zuhur di Tastawi, dan malam ini rencana habis maghrib mau makan mie. Tidak tahu saya sama kawan-kawan di jadwal di sini. Akhirnya masuk ke sini kita lihat. Dan untung tidak ke tempat mie karena hujan. Karena kalau hujan repot juga kemana masuk. Ini takdir Allah. Nah, dan ini beriman kepada takdir Allah itu sangat penting, terutama pada masa-masa sekarang. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada takdir Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asyila. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad. Sesungguhnya kami mengutusmu. Syahidan, pertama kamu berfungsi sebagai saksi. Saksi apa? Besok di akhirat Rasulullah SAW bersaksi bahwa para nabi terdahulu telah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya masing-masing. Wa mubasysyiran, yang kedua Rasulullah berfungsi sebagai pembawa kabar gembira. Berita gembira. Berita gembira apa? Bahwa orang yang masuk Islam, orang yang bersyahadat akan masuk surga. Ingat, yang masuk surga hanya orang Islam. Dan Rasulullah juga berfungsi yang ketiga sebagai pembawa peringatan. Apa peringatannya? Orang yang tidak masuk Islam, tidak mau baca syahadat, atau asalnya Islam lalu pindah ke Yahudi, ke Katolik, ke Kristen, dan itu masuk neraka. Dan ini tidak ada tawar-tawar, saudara. Yang Islam masuk surga, yang kafir masuk neraka. Gak boleh tawar-tawar. Nah itu kafir kok baik banget. Gak bisa masuk surga misalnya dipikir-pikir. Gak bisa. Ini ajaran penting di dalam Islam. Ajaran salah. Kemudian apa tujuannya
artinya membenarkan dan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada takdir Allah. Apa takdir Allah itu? Takdir Allah itu artinya apa saja yang telah terjadi dan akan terjadi, semua perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja, besar maupun kecil, semuanya adalah ciptaan dan ketentuan. Saya ini kesini karena takdir. Tadi maunya makan mie, akhirnya kesini. Ya tak apa, mungkin makan mie-nya besok malam lama. Dan pada masa sekarang ini beriman kepada takdir Allah itu penting. Mengapa? Beriman kepada takdir Allah itu merupakan tiang yang paling itu menghilangkan galau, menghilangkan perasaan gelisah, menghilangkan kerisauan di dalam. Rasulullah SAW bersabda, la tushir hamman, jangan banyak galau, jangan banyak risau, jangan banyak pikiran yang mengganggu, jangan banyak gelisah. Mengapa? Ma'bud diroyaku, apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Yang terjadi itu hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Dan biasanya yang terjadi itu lebih ringan daripada yang kita takdirkan. Mengapa? Ada rahmat Allah dalam kehidupan. Yang terjadi dalam kenyataan lebih ringan daripada yang kita khawatirkan sebelumnya. Coba ya, kita ini yang sudah punya anak, sebelum menikah dulu kan pikiran, sebelum menikah kan makan sama orang tua. Nanti kalau kawin untuk makan sendiri, makannya istri, makannya anak. Gimana kan? Kan ada kekhawatiran. Ternyata setelah punya istri, punya anak, biasa-biasa aja. Artinya apa? Yang terjadi itu malah lebih ringan daripada yang dikhawatirkan. Yang terjadi seperti itu. Nah, beriman kepada takdir Allah, terutama masa-masa sekarang sangat penting. Mengapa? Masa-masa sekarang ini masa-masa pandemi ya. Pandeminya yang mungkin sudah pergi tak kemana, tapi efeknya masih ada. Efeknya paling enggak efeknya itu efek ekonomi. Kalau di jalan tak di Aceh efek apa? Pendapatan itu berkurang. Kalau lihat warung-warung kopi itu kayaknya enggak, tapi kan enggak semuanya uang. Mungkin yang uang yang punya uang aja. Nah, beriman kepada takdir itu penting. Orang yang beriman kepada takdir Allah tidak akan risau, tidak akan galau. Dan orang yang imannya kuat kepada takdir Allah, maka bagaimana? Dia tidak akan bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama atau tercela dalam kacamata etika. Biasanya orang-orang yang tindakannya tidak baik itu karena imannya tidak kuat, imannya lagi drop, imannya lagi lemah. Kalau imannya kuat, orang itu menunggu datangnya kemudahan dari Allah. Nah, terapi umat Islam sekarang ini yang perlu disebarkan itu beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada takdir Allah. Itu terapi agar tidak mudah gelisah, tidak mudah galau. Kira-kira hari raya datang 10 hari kemarin, Idul Fitri. Saya kedatangan tamu 5 orang. Malam menjelang maghrib ada tamu 5 orang. Yang 2 orang sudah sering ke rumah mengantarkan. Yang 3 orang ini bertamu, saya perhatikan orang semangat.
Karena yang 2 orang itu semangat sekali karena akrab cium tangan. Yang 3 orang ini kayak biasa-biasa. Seperti apa ya? Mungkin pikirannya ada di mana. Saya sempat berpikir waktu itu, kalau nggak semangat kenapa bertahan di sini? Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini bertahan bukan nggak dilarang, bukan silaturahmi ya. Begitu duduk setelah duduk ngobrol-ngobrol, saya sampaikan sekarang ini waktunya memperkuat keimanan kepada Allah, termasuk iman kepada takdir Allah. Karena masa-masa sekarang ini sebagian masyarakat masih menghadapi masa kesulitan. Kemarin tanggal 24 mau PPKM, tapi ternyata tidak jadi karena Omikron masih di mana katanya? Masih di Malaysia, jadi belum nyebrang. Dan sekarang katanya sudah nyebrang. Sudah nyebrang sampai di mana? Varian Omikron ya. Katanya nanti PPKM bulan April menjelang Idul Fitri. Karena COVID-nya ini bukan dari Islam, COVID-nya bukan kafir. Karena yang diganggu yang Islam aja, yang bukan Islam bebas, karena berkawan dengan COVID. Kira-kira begitu. Nah, masa-masa seperti ini, masa-masa menghadapi kesulitan, keimanan itu sangat diperlukan. Nah, termasuk terapi agar iman semakin kuat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Aku. Kita ini diciptakan bukan untuk makan, bukan untuk kerja, bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Cuma dalam beribadah kepada Allah, orang itu kan butuh bekal. Perlu ada yang mau dimakan, yang dimakan keluarga, perlu ada ini. Maka bagaimana di dalam Al-Quran disampaikan, "Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menghendaki rizki dari mereka, jin dan manusia. Maksudnya rizki untuk mereka aku yang menanggung. Mereka nggak usah mikir. Ya cuma mereka jemput aja. Ya jemputnya macam-macam. Ada yang jemput buka warung, ada yang jemput ke ladang, ke sawah, ada yang jemput melaut, yang jadi nelayan, jemput macam-macam. Yang nanggung Allah. Nah, dari sini kata para ulama, ketika usaha secara zahir itu agak sulit mencari rezeki, maka usaha secara batin perlu ditingkatkan, memperbanyak ibadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Agar kita ini memperoleh ketenangan hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati seseorang itu menjadi tenang. Kita ini sebenarnya yang diperlukan itu ketenangan hati. Karena kalau rezeki itu sudah ada takdirnya dari Allah, sudah ada takarannya dan tidak akan berubah. Walaupun tambah rajin, ya segitu rezekinya. Nakal segitu juga rezekinya. Bedanya kalau orang itu bertakwa kepada Allah, dia nggak capek, pikirannya tenang. Dia memperoleh rezekinya dengan pikiran tenang. Kemudian fisiknya tidak sampai. Kalau orang tidak bertakwa, meninggalkan ibadah, dia berpikiran terus, yang kata itu juga. Ini pentingnya meningkatkan keimanan. Ini ada kisah cerita. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat ke masjid naik onta. Sampai di depan masjid dititipkan kepada seorang pemuda. Beliau berniat, nanti anak muda ini saya kasih upah talinya. Onta itu kan seperti sapi, seperti kuda, kan ada pengendalinya. Mungkin waktu itu Sayyidina Ali gak punya uang, terus tak kasih talinya aja.
Sayyidina Ali sholat, selesai sholat turun sampai di luar. Setelah keluar dari masjid, ternyata anak muda yang diminta jaga unta itu sudah gak ada. Loh, nanti rek si Joko yang jaga mana tadi? Yang jaga gak ada. Begitu dihampiri untanya, talinya juga gak ada. Loh, talinya mana ini? Talinya gak ada. Ya beliau tidak seudon langsung menghubung paling yang tadi enggak, karena dia orang baik. Mana talinya? Coba gitu lagi. Akhirnya pulang. Perjalanan pulang, Sayyidina Ali lewat pasar. Dari tempat agak jauh, Sayyidina Ali melihat anak muda itu ada di depan warung sedang menjual tali unta. Talinya diambil. Kata beliau dalam pikirnya belum. Jadi talinya diambil sama dia. Padahal itu memang saya niatkan, saya kasihkan pada dia. Ternyata dia tidak sabar. Karena tidak sabar, akhirnya apa? Rizkinya dia peroleh dari jalan yang tidak halal. Coba dia sabar, rizkinya akan dia peroleh dari jalan yang halal. Nah, ini artinya apa? Artinya antara halal dan haram itu batasnya tipis. Apa itu sabar? Sabar. Dan kesabaran ini butuh modal. Apa modalnya? Kekuatan iman kepada Allah. Kalau orang itu imannya gak kuat, berburuk sangka pada Allah. Saya ini kalau gak mencuri, kayak dikasih uang sama Allah. Wes tak colok aja. Tadi ini berburuk sangka. Tapi kalau orang yang beriman, sekarang belum datang. Oh, sekarang ini gak dikasih oleh Allah, berarti akan diberi yang lebih baik dalam waktu yang lebih tepat. Kan mestinya begitu. Yang diharapkan sekarang dapat. Oh, ternyata gak dapat. Oh, berarti oleh Allah ditunda. Akan diberi yang lebih indah daripada yang kita harapkan, dan dalam momen, dalam waktu yang lebih indah. Mestinya. Nah, ini pentingnya beriman kepada takdir Allah. Kalau orang nggak beriman kepada takdir Allah, akhirnya apa? Emosi. Istrinya marah sama suaminya. Kenapa? Karena penghasilan suaminya, akhirnya istrinya juga cerai. Suaminya marah juga sama istrinya. Emosi terus. Karena situasinya lagi tidak kondusif. Begitu saya cerita begitu kepada tamu-tamu itu, 3 orang tamu itu sama semua. Betul dia. Betul gimana? Ini kawan saya dicerai sama istrinya. Oh gitu? Iya. Ini lagi kiai dicerai istrinya. Terus ini lagi kan dicerai istrinya. Makanya sekarang urut ikut jamaah tabligh. Kemarin gak mau ikut karena dicerai sama istrinya, akhirnya urut. Waktu itu. Hanya saya tanya, Ambil dari mana? Karena dari tadi kan gak senyum, gak ada kayak saya dari Jawa Tengah di Salatiga. Gimana ceritanya nyampe ke sini? Ya ini katanya usahanya rumah sewa, rumah kos. Ada 60 pintu. Sebelum masa-masa pandemi, antri. Orang yang mau nyewa itu antri. Nunggu. Terus setelah masa-masa pandemi, karena pekerjaan tidak ada, orang-orang pulang semua balik kampung. Hanya 4 pintu yang disewa orang dari 60 pintu. Itu pun biaya sewa untuk bayar listrik dan air gak cukup. Akhirnya istrinya ngomel-ngomel aja cerai. Yang satunya ditunjukkan satunya. Nah, ini artinya apa? Beriman kepada takdir Allah itu penting. Karena orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, dalam situasi apapun akan selalu menerima kenyataan. Itu pentingnya beriman. Karenanya di dalam ayat tadi, litu'minu billah, agar kamu beriman kepada Allah. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada takdir Allah. Nah, termasuk beriman kepada Allah adalah beriman
zikir-zikir setelah sholat itu biasanya kalau tidak berkaitan dengan keimanan kepada Allah, Allah Maha Sempurna secara mutlak, Maha Suci dari segala kekurangan, kadang-kadang berkaitan dengan keagungan baginda Rasulullah SAW. Karena dalam ayat itu minu billahi wa rasulihi, agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini kalau habis sholat ya, kalau nggak ada kuliah, nggak ada ceramah, biasanya baca subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Lalu baca alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dulu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini mengapa? Ini bacaan ini semuanya berkaitan dengan beriman kepada Allah, lalu mengagungkan Allah secara mutlak. Subhanallah. Subhanallah itu artinya apa? Subhanallah itu artinya Maha Suci Allah. Apa maksudnya Maha Suci Allah? Apakah suci dari najis? Bukan, karena Allah bukan benda. Apakah suci dari hadas? Bukan. Allah bukan benda seperti kita yang suka tuntut, suka apa. Yang dimaksud Allah itu Maha Suci artinya Allah Maha Suci dari segala kekurangan, dari segala aib, segala kekurangan. Allah Maha Suci. Apa saja yang dianggap kurang, maka Allah suci dari kekurangan. Kemudian setelah kita ini menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa kita memuji kepada Allah? Apakah karena Allah masih makan sama kita? Bukan. Apakah karena Allah masih minum? Allah memberi kesehatan pada kita? Bukan. Alhamdulillah di situ maksudnya segala puji bagi Allah, artinya Allah itu terpuji karena Allah memiliki sifat kesempurnaan secara mutlak. Karenanya semua sifat kesempurnaan yang layak dengan keagungan Allah, Allah wajib memiliki sifat kesempurnaan. Kita bacakan alhamdulillah. Nah, setelah kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, kalau dalam sifat 20 subhanallah itu berarti sifat salbiyah. Setelah menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu kita mengakui Allah Maha Sempurna secara mutlak, sifat ma'ani, maka bagaimana kemudian kita lanjutkan dengan takbir Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Apa maksudnya Allah Maha Besar? Apakah Maha Besar itu maksudnya Allah lebih besar dari bumi? Bukan. Lebih besar dari matahari, dari langit? Bukan. Itu semuanya benar, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang dimaksud Allah itu Maha Besar, kata para ulama, walaupun kita mengagungkan Allah, walaupun kita mengakui Allah Maha Suci dari segala kekurangan, lalu kita beriktiraf mengakui Allah Maha Sempurna secara mutlak, Allah lebih besar, lebih agung daripada yang kita sempurnakan dan kita sucikan. Allahu Akbar itu kata Imam Ghazali itu sama dengan bacaan kita subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Maha suci kami tidak bisa memberikan pujian yang sebenarnya kepada Engkau sebagaimana Engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Mengapa? Karena keagungan Allah tidak mampu diselami oleh makhluk yang kecil. Itu namanya Allah Akbar. Nah, artinya apa? Zikir itu setelah sholat memang hubungannya dengan mengagungkan Allah. Allah Maha Sempurna secara mutlak, Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Ini bahasa zikirnya. Kalau bahasa ilmiahnya, bahasa ilmiah ya, bahasa ilmu. Bahasa narasi ilmu pengetahuan, narasi dalam disiplin keilmuan. Zikir-zikir itu tentang keagungan Allah
oleh para ulama dikonsep dalam sifat yang disebut dengan sifat wajib 20 bagi Allah. Sifat wajib 20 bagi Allah itu ya menguraikan makna la ilaha illallah, kemudian juga menguraikan makna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, menguraikan maknanya itu sifat wajib 20. Dan pengetahuan tentang sifat wajib 20 ini sangat penting, terutama pada masa-masa sekarang, untuk menghadapi apa? Menghadapi fitnah-fitnah akidah yang semakin merajalela. Apakah akidah Kristen, akidahnya orang-orang komunis? Akidah itu maksudnya kepercayaan ya. Komunis yang gak percaya sama Tuhan, atau akidahnya orang Kristen ini percaya pada Tuhan, cuma Tuhannya banyak, bukan 1, 3. Atau akidah orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang ini penyebarannya luar biasa. Karena sekarang ini dunia informasi dahsyat sekali. Dulu ketika saya masih kecil, saya gak berpikir akan ada HP Android, kita ceramah di sini seluruh dunia memonitor. Gak berpikir ke sana. Dulu waktu kecil itu hanya heran polisi itu punya telepon apa? Polisi HT ya. Kata anak-anak telepon angin. Entah lewat angin atau apa. Lewat itu lihat itu ya sudah. Lama-lama setelah itu orang-orang di kampung-kampung punya HP. Biasanya pakai antena dan mungkin radiusnya hanya beberapa meter dari situ. Kerjanya tiap malam ngobrol dengan tetangga desa sebelah. Siapa sambil minum kopi. Padahal nggak ada perlunya, ya cuma karena punya mainan aja. Dan lama-lama ada handphone. Dulu handphone itu asalnya takdidun itu yang besar-besar. Kok lama-lama ada Android, bisa video call, bisa apa, bisa live streaming. Ini kan luar biasa. Dan ini harus informasi ini pengaruhnya luar biasa, saudara. Akidah-akidah apapun, kejahatan-kejahatan apapun, itu juga disebarkan melalui ini. Yang baik-baik disebarkan melalui ini. Saya sering jumpa dengan orang, saya minta tolong kiai ini akui sebagai santrinya. Enggak pernah pondok di rumah saya. Saya diam, kan enggak pernah tinggal di rumah saya. Kok minta dibilang santri saya? Minta ijazah kiai. Saya sering ngaji sama kiai. Ngaji di mana? Di YouTube kan. Ya karena di dunia informasi seperti itu. Nah, ini karenanya pemahaman terhadap sifat 20 itu penting. Karenanya para ulama kita dulu menyusun konsep sifat 20. Mengapa para ulama menyusun konsep sifat wajib 20 bagi Allah? Sifat 20 itu yang pertama tujuannya mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu artinya apa? Ma'rifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, tahu orangnya, tahu namanya, tinggal di mana, kerja apa, kan begitu. Kenal. Kita ini kenal kepada Allah itu wajib. Kalau nggak kenal namanya kafir namanya. Wajib tahu. Cuma di dunia kita kan nggak bisa melihat Allah. Maka bagaimana? Makrifat kepada Allah di dunia adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat Allah. Ya. Yang kedua, mengapa sifat 20? Tujuan yang kedua, sifat 20 ini juga menjawab atau merespon akidah-akidah di luar Islam atau akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyimpang. Itu responnya pakai sifat wajib 20. Itu lengkap sama sifat 20. Yang ketiga, mengapa 20? Sering orang bertanya, ya kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Dulu ketika di pondok, di Dayak, nggak ada kawan-kawan yang bertanya
Setelah pulang dari pondok, ada kiai tanya pada saya, Gus, kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya tanya sama beliau, kiai minta berapa? Bukan minta berapa. Kenapa bukan 15, bukan 25, bukan 30? Kata para ulama, sifat 20 itu batas kemampuan akal manusia dalam marifat. Kemampuannya segitu. Lebih dari itu akal kita tidak mampu. Akal kita ini terbatas. Yang keempat, sifat 20 ini juga menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Dalam momen apapun di dalam Islam itu ada ibadahnya. Mau makan, baca doa. Habis makan, baca doa. Mau masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Mau keluar rumah, baca doa. Mau naik masjid, baca lagi. Turun dari masjid, baca lagi. Mau masuk rumah, baca. Ini kan ibadah terus. Apapun itu ada. Islam ini lengkap. Pertanyaannya, kita ini kan ibadah kepada Allah. Apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu wajib adanya. Karenanya kebalikan dari sifat wujud yaitu ada, tiada, mustahil. Dan sifat wujud ini saudara, dalil adanya Allah perlu ditanamkan kuat-kuat pada generasi. Mengapa? Sekarang ini era informasi yang terhebat. Kalau anak-anak kita dalil wujudnya Allah tidak kuat, nanti kuliah di Jakarta atau kuliah di Banda Aceh atau kuliah di Bandung, kuliah di Jogja. Saya ini ceramah di Jogja, ketemu dengan orang Aceh, ikut ceramah saya berhari-hari, ikut ceramah di Jogja. Saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Aceh. Ya. Aceh mana? Katanya Tapak Tuan. Mana Tapak Tuan itu? Tadi WA saya, karena lihat story saya di mana. Loh, jadi di Aceh ya. Saya pernah ngaji sama dia di Jogja. Kapan kesini? Katanya di sini banyak Wahabi ya. Aceh Selatan ya. Kalau dari sini berapa jam? 8 jam. Kalau 8 jam itu ke Abdia. Balik lagi. 12 jam. Lewat lagi. Saya mau Abdia itu 8 jam. Dan berangkat menjelang maghrib dari sini sampai sana jam 2 malam. Oh, dari Abdia 1 jam setengah lagi. Jam. Coba. Nah, ini dalil wujudnya Allah itu penting ditanamkan. Mengapa? Kalau anak-anak nggak kuat dalil wujudnya Allah, jumpa dengan orang-orang PKI, orang-orang komunis terpengaruh saudara, bahaya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pertanyaan kedua, jadi wujud itu menolak orang yang nggak percaya pada Allah. Kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jadi adalah tidak wujudnya Allah tanpa perbuatan. Karenanya kebalikan dari sifat tidak, yaitu wujud baru mustahil pada Allah. Karena Allah ini wajib bersifat tidak, maka yang tidak tidak bukan Tuhan. Orang Kristen mengatakan Tuhan ada 3. Tuhan Allah katanya, lalu Tuhan Bunda Maria, lalu Tuhan Yesus. Gak bisa dikatakan Tuhan, karena Bunda Maria dan Nabi Isa, Siti Maryam dan Nabi Isa itu ada permulaannya, ada tanggal lahirnya. Tuhan itu gak ada tanggal lahir. Gak benar itu dikatakan Tuhan, gak benar.
termasuk berhala-berhala yang disembah oleh orang. Gak bisa dikatakan Tuhan. Mereka yang luar diperbolehkan. Orang bikin sendiri. Tuhan itu gak dibikin, tetapi Tuhan itu maha pencipta. Tuhan gak diciptakan. Itu kita. Yang pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kita, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabannya adalah maka Allah maha kekal, maha abadi. Yang tidak kekal, tidak abadi bukan Tuhan. Karenanya Siti Maryam, Nabi Isa bukan Tuhan. Siti Maryam sudah wafat. Nabi Isa nanti menjelang hari kiamat turun lagi dan setelah itu meninggal. Tuhan gak dikenal mati. Tuhan. Kemudian ini pertanyaan yang keempat, Allah yang wujud kidam dan bapak seperti apa? Jawabannya adalah apa? Mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkaranya. Enggak serupa. Ini membantah siapa? Mukhalafatu lil hawadits ini kalau di dalam Islam membantah Wahabi. Kalau di luar Islam membantah Yahudi, membantah Kristen dan semua agama-agama di luar Islam. Wahabi mengapa dibantah? Karena Wahabi ini ikut faham Mujassimah. Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafah. Tuhan itu tidak serupa tapi tidak begitu tidak serupa, ada mirip-mirip. Gimana? Kata Wahabi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Akidah Wahabi ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Makanya akidah Yahudi abang akidahnya Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Ajaran Wahabi adiknya ajaran Yahudi. Lah bukan Wahyudi yang disingkat. Ada. Bukan yang Wahabi. Ini ya. Jadi dibantah dengan mukhalafah hawadits. Apapun yang serupa itu bukan Tuhan. Tuhan yang serupa dengan apapun perkara yang lain. Kalau dari Al-Quran, ya dari Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang lain. Mengapa Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru? Kalau Allah serupa dengan sebagian perkara baru, berarti Allah tidak baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat tidak, wujudnya tanpa perbedaan. Berarti Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karenanya kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi bali wallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan. Ada orang memikirkan Allah, dalam pikirannya, dalam hatinya direka-reka, Allah gak sama dengan. Ada. Nah, 3 menit lagi ya. Jadi Allah gak serupa, tambah 3 menit lagi lah. Azannya agak lambat dikit-dikit gak apa-apa. Nah ini eminya masih dimasak belum. Nanti selesai sholat cukup. Jadi itu mukhalafatul hawadits, membantah Yahudi. Kemudian Allah yang wujud idam mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Jawabannya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak butuh pada tempat, Allah tidak butuh pada yang mengatur dan menciptakan.
Ini membantah siapa? Membantah Wahabi. Kata Wahabi, Tuhan alamatnya di atas. Ditanya mereka, jauh sekali, gimana kalau kita perlu pada Allah? Kan pesawat ke aras belum ada. Terus kalau ke aras vaksinnya berapa kali? Nah sekarang naik pesawat tuh harus divaksin. Kata Wahabi, loh nggak perlu repot. Tuhan itu setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama ini. Ngapain dulu? Mendengar doa kami. Makanya pukul 3 pagi sholat. Wahabi ditanya, memangnya kalau tidak turun Tuhan nggak dengar? Bingung dia. Mau jawab tidak dengar, kafir. Kalau menjawab dengar, sebenarnya dengar sih. Takut ditanya lagi. Kalau dengar, ngapain turun? Lalu dia ditanya lagi, Wahabi, katanya Tuhan itu turun pukul 3. Itu pukul 3 itu waktu daerah mana? Karena waktu Indonesia beda-beda, waktu istiwa tambah beda lagi. Kata Wahabi, turun pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing. Loh, berarti turun terus ya? Kalau turun terus, lalu naiknya apa? Ajaran Wahabi ini ngawur, tidak sesuai dengan akal sehat. Nah, terakhir ya, yang dibantah dengan qiyam binafsihi ini Kristen. Gimana kata Kristen? Tuhan itu bersemayam pada jasad Bunda Maria, lalu bersemayam pada Tuhan Yesus. Gak betul itu, kafir. Gak boleh seperti itu. Tuhan itu bukan benda yang keluar masuk seperti roh. Roh itu kan bersemayam pada badan. Kalau roh ini dicabut otomatis kan mati. Tuhan bukan seperti itu. Termasuk membantah kepada sebagian sufi ya, kelompok-kelompok sufi yang sesat. Ada yang mengatakan Tuhan bersemayam di hati seorang mukmin. Gak betul itu. Kalau yang dimaksud bersemayam seperti air di dalam gelas itu gak betul. Kalau bersemayam maksudnya dalam hati seorang mukmin selalu ingat Allah itu betul. Artinya seorang mukmin yang cinta kepada Allah, Tuhan bersemayam di hatinya. Ada orang bilang sama istrinya, saya senang dengan kamu. Mengapa? Kamu bagaikan bunga-bunga indah yang bersemayam di taman hati. Padahal kan enggak kan masa kan bukan bunga. Cuma itu bahasa kiasan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Termasuk sebagai kelompok yang mengatakan Tuhan bersemayam pada gak boleh itu. Karena Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Ini dibantah oleh akidah tadi. Nah, saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya bahasannya kalau takdir kepada Allah itu sifat berikutnya wahdaniyah. Karena di wahdaniyah itu ada keimanan pada takdir kepada Allah. Allah Maha Esa itu diantaranya kan fil af'al. Allah Maha Esa dalam perbuatan. Artinya apa? Segala apa yang terjadi, semua perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Bahasa lain adalah takdir. Sampai di sini. Karenanya sifat dua itu sempurna saudara. Sangat sempurna. Guru-guru kita, para abu dulu di dayah-dayah, di manasah-manasah diajarkan sifat Allah. Karena itu adalah kunci akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selesai sholat itu semuanya dirangkum dalam 3 zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Nah, ketika zikir ini dirangkum lagi dalam zikir la ilaha illallah. Saya rasa itu karena ini waktu sudah adzan dari saya, nggak perlu tanya jawab ya. Kalau mau tanya nanti dari warung kopi sambil ngopi-ngopi tanya. Kurang lebihnya mohon maaf.